Halo semuanya, perkenalkan nama saya Berkat Eli. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Siber Asia dengan nomor induk mahasiswa 2301110101114. Pada kesempatan hari ini, saya sedang membuat vlog singkat yang menjawab ujian tengah semester dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Baik, saya akan menjawab satu persatu ya. Yang pertama, soalnya jelaskan perbedaan organisasi dan arsitektur komputer. Baik, saya akan menjawab organisasi komputer. Apa itu organisasi komputer? Organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitekturalnya. Jadi cabang ilmu ini biasanya mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit pelaksanaan komputer dan hubungan antar komponen-komponen sistem komputer. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas apa itu arsitektur komputer. Baik, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur perbedaan dasar dan suatu sistem komputer. Cabang ilmu ini biasanya mempelajari komponen-komponen sistem komputer yang terhubung dengan perintah logis dari sebuah program. Tapi yang menjadi pertanyaan apa perbedaannya? Nah, ini ada dua perbedaan yang menonjol antara organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer ada bagian yang terkait erat dengan komponen-komponen operasionalnya. Contohnya teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Nah, bagaimana dengan arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah kelengkapan sistem komputer yang terkait dengan kegiatan pemrograman. Contohnya, set instruksi, aritmatika yang dipergunakan, teknik pengamatan, dan mekanisme I/O. Oke, sekarang saya akan menjawab nomor kedua. Pertanyaannya, perkembangan kinerja komputer dari generasi ke generasi. Baik, pertama saya akan membahas generasi yang pertama. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Atanasoff Berry yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Oke, bagian yang kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Jadi pada saat itu generasi pertama itu komputernya sangat besar ya. Jadi ini sangat tidak praktis. Tapi perlahan-lahan dari generasi ke generasi komputer ukurannya semakin kecil. Baik, kita akan bahas yang nomor kedua. Bahas generasi kedua. Nah, generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Jadi pada saat itu generasi kedua komputer sudah bisa digunakan secara komersil. Baik, kita akan bahas generasi ketiga. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Jadi waktu itu komputernya yang tadinya besar jadi komputer mini yang merupakan inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer yang selanjutnya. Jadi contohnya seperti apa? Jadi contohnya seperti ketika NASA menggunakan komputer dari generasi ketiga ini untuk melancarkan program Apollo seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo, command service, dan modul. Baik, untuk generasi keempat, nah generasi keempat dimulai pada dasawarsa tahun 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa perkembangan mikroprosesor di awal 1970. Jadi pada waktu itu dari generasi 1, 2, 3, 4 ukuran komputer itu mulai mengalami perubahan yang tadinya besar, yang beratnya sampai ton, akhirnya mulai mengecil. Nah, sampai di akhir generasi kelima. Saya akan membahas secara singkat. Nah, generasi kelima itu komputernya seperti apa? Ya, jadi generasi kelima itu adalah generasi yang paling canggih dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Jadi sudah ada berbagai peningkatan, terutama dari segi visualisasi yang menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima
mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Jadi kita ingat bahwa dari generasi 1, 2, 3, 4, dan 5 itu pada dasarnya yang pertama ialah konsepnya hitam putih. Resolusi ini apa? Resolusi ini ketika misalnya suatu layar memiliki resolusi yang sangat tinggi, maka warna yang akan ditimbulkan akan menjadi sangat tajam, sehingga itu menjadi hal yang lebih mudah. Kita bisa lihat perkembangannya pada saat ini, semua hampir dari komputer-komputer yang ada pada zaman sekarang itu memiliki resolusi yang sudah HD atau Full HD. HD itu 720p dan Full HD itu 1080. Dimana kalau kita misalnya lihat ada perbedaan warna yang sangat tajam. HD dan Full HD membuat komputer itu memiliki warna dan resolusi yang sangat tajam sehingga aman dan nyaman di mata, sehingga kita bisa menggunakannya dengan baik. Ya, selanjutnya saya sudah membahas mengenai generasi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, apa yang kita lihat dari perkembangan generasi ke generasi? Yang pertama, kita lihat bahwa dari generasi ke 1, 2, 3, 4, 5, komputer mengalami perubahan yang sangat tajam, mulai dari segi ukurannya, tujuannya, dan resolusi dari layar komputer tersebut, sehingga kita bisa menikmati sekarang komputer beresolusi tinggi yang memiliki warna yang sangat tajam. Oke, baik. Saya akan membahas nomor ketiga. Pertanyaannya tentang struktur CPU. Iya, kita akan membahas mengenai struktur CPU. CPU itu apa sih sebenarnya? Kita akan menjawab pertanyaan ini. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. Jadi CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama unit kendali atau control unit, yang kedua unit aritmatika dan logika atau orang-orang sebutnya dengan ALU. Oke, mengenai struktur struktur CPU ada beberapa yang akan saya bahas. Ya, ada 4 komponen penyusun CPU, yaitu arithmetic dan logical unit atau ALU, yang kedua control unit, yang ketiga register, yang keempat CPU interconnection. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang keempat, jelaskan diagram siklus instruksi dalam CPU. Nah, diagram instruksi pada CPU itu seperti apa? Baik, saya akan membahas diagram ini ya. Ya, di siklus instruksi ada beberapa hal yang ada beberapa bagian yang akan dilewati. Yang pertama ada Instruction Address Calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Nah, yang kedua ada Instruction Fetch atau IF, yaitu membaca atau pengambilan instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Yang ketiga ada Instruction Operation Decoding atau IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Dan di bagian selanjutnya juga ada Operand Address Calculation, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Ya, saya akan membahas pertanyaan yang terakhir. Apa itu hierarki memori? Ya, hierarki memori atau memori hierarchy, maaf, saya sulit ya mengucapkannya. Memori hierarchy dalam arsitektur komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Nah, kita akan membahas mengenai hierarki memori tradisional dan hierarki memori
kontemporer. Namun sebelumnya saya akan menjawab sebenarnya hard key memory ini disusun sedemikian rupa itu semakin ke bawah. Jadi memori dapat mengalami hal-hal berikut: peningkatan waktu akses memori, yaitu di mana semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Yang selanjutnya peningkatan kapasitas, yaitu semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Dan ada peningkatan jarak dengan prosesor, yaitu semakin ke bawah semakin jauh, semakin ke atas semakin dekat. Dan yang terakhir ada penurunan harga memori tiap bitnya. Jadi di mana semakin ke bawah semakin murah harganya dan semakin ke atas semakin mahal. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas saya untuk ujian tengah semester di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Mohon maaf apabila ada berbagai pertanyaan yang mungkin belum saya jawab dengan jelas. Mungkin kalau Bapak ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya dan saya akan menjawabnya dengan lebih tepat lagi dan lebih jelas lagi. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.